Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan karunia rahmat, inayah, maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat, yang tentunya penuh dengan harapan dan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik salat, puasa, zakat ataupun amalan ibadah kita yang lainnya, dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya, sehingga kepada kita semua yang senantiasa terus berupaya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimahullah, khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya pada jemaah Jumat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita harus mampu melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah, dan tentunya kita harus mampu mencegah serta menahan apa yang dilarang oleh Allah. Hati bersaksi tidak Tuhan selain Allah, hati bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah, insyaallah Jumat ini adalah merupakan Jumat terakhir kita di tahun 2020. Ini adalah merupakan tahun keberkahan untuk kita semua. Kita masih diberikan karunia, masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua orang diberikan kesempatan. Ada yang pada tahun 2024 itu yang umurnya ataupun yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua masih bersyukur masih bisa duduk bersama untuk menghadiri bahkan melaksanakan salah satu rangkaian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap akhir tahun itu biasanya media-media sosial ataupun televisi suka menampilkan yang namanya kaleidoskop. Kaleidoskop itu biasanya menampilkan ataupun selalu memunculkan hal-hal yang terjadi ataupun yang telah berlalu sepanjang tahun 2024 dari Januari sampai Desember. Ada kejadian musibah ataupun yang meninggal ataupun artis yang bercerai dan lain sebagainya. Semuanya terangkum biasanya dalam kalender kaleidoskop ataupun yang telah kita lakukan. Pada dasarnya kaleidoskop ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita semua ini harus senantiasa bermuhasabah. Muhasabah atas apa yang telah kita lakukan selama setahun penuh ini. Apakah dalam setahun penuh ini kita bisa meningkatkan produktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengimplementasikan, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin justru malah menambah dosa ataupun maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan bermuhasabah, kita semuanya harus senantiasa akan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan dan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang telah kita lakukan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya bermuhasabah itu harus kita lakukan setiap waktu. Artinya apa? Tidak hanya dilakukan pada akhir tahun saja ataupun pada momen-momen tertentu saja. Artinya bermuhasabah itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan setiap kita, atau mungkin setiap kita akan tidur mungkin, atau setiap kita setelah melaksanakan ibadah-ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur tidak ada yang tahu. Para ulama sepakat bahwasanya bermuhasabah ataupun bertaubat kepada Allah itu ada 4 waktu. Yang pertama disebut yang namanya taubat harian. Kapan itu taubat harian? Hadirin Allah, taubat harian itu ialah ketika kita melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah sholat yang kita lakukan 5 kali setiap hari. Ada yang bertanya, sholat itu sholat saja, tidak ada istilah momentum bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di setiap kita melaksanakan sholat ada doa yang selalu kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diawali dengan Rabbighfirli dan diakhiri dengan wa'fu anni. Artinya apa? Momentum ketika sholat itu adalah momentum kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin melaksanakan sholatnya, selalu berlumuran dosa. Karena apa? Di setiap kita melaksanakan sholat, Allah telah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ibaratnya kita mandi dalam 1 hari itu 5 kali, maka otomatis tidak pernah ada kotoran yang menempel pada tubuh kita. Begitupun kita melaksanakan ibadah sholat, dosa yang kita lakukan ketika subuh sampai zuhur akan dihapus ketika zuhur. Begitupun ketika zuhur sampai asar, ketika kita melaksanakan asar, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Begitupun seterusnya sampai subuh melaksanakan ibadah sholat subuh. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu taubat yang kedua ialah taubat mingguan. Kapan itu taubat mingguan? Adalah ketika datangnya Sayyidul Ayyam ataupun ketika datangnya hari Jumat. Hari Jumat ini adalah merupakan momentum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, bagaimana seorang perempuan ataupun kaum wanita yang tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, bagaimana mereka mengharapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan laki-laki berangkat dari rumah sampai duduk di masjid, mendengarkan khutbah, duduk di antara dua khutbah, mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pulangnya dicatat kebaikan oleh malaikat dan merupakan semua amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan taubatnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang perempuan juga bisa menggapai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perempuan juga bisa menggapai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana dia menerima ataupun menyambut tamu-tamu Allah yang pulang dari masjid dengan menyediakan makanan, minuman dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kalau di kampung-kampung itu biasanya para ibu-ibu itu selalu membersihkan masjid, mereka bergotong royong akan menyambut tamu-tamu Allah yang akan hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan lain sebagainya. Itulah rangkaian-rangkaian bagaimana kita berharap untuk meraih taubat mingguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah taubat tahunan. Kapan taubat tahunan? Taubat tahunan itu adalah taubat ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan itu adalah momentum kita, momentum tahunan kita untuk menghapus semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita.
Kenapa disebut Ramadan? Ramadan itu artinya dalam bahasa Arab romat. Romat itu adalah membakar, menghanguskan. Menghanguskan apa? Membakar, menghanguskan semua dosa-dosa kita, membakar, menghanguskan semua maksiat, semua apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika momentum bulan Ramadan adalah momentum taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para ulama bersepakat bahwasanya momentum taubat itu ialah taubat seumur hidup. Kapan itu dilaksanakannya? Adalah ketika kita melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bertafakur. Adakah manfaatnya kita merayakan tahun baru ini dengan sukacita dan lain sebagainya? Padahal di tahun 2024 ini masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan rezeki, yang belum mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tafakuri. Momentum malam tahun baru adalah momentum di mana banyak sekali terjadi hal-hal yang bersifat mubazir. Berapa triliun rupiah perputaran uang yang terjadi pada malam tahun baru. Berapa konser musik yang diselenggarakan pada waktu itu. Berapa trompet yang dibeli. Berapa makanan yang kita makan, yang kita bakar, baik itu sosis, baik itu ayam, ikan, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, hadirin rahimakumullah, silahkan. Namun ada hal yang lebih penting, yang bermanfaat, yang dapat kita lakukan dari hal-hal yang seperti ini. Berapa liter bensin, berapa juta liter bensin yang kita beli untuk berkeliling, mengelilingi kota-kota dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika kita melaksanakan malam tahun baru itu, kita tunggu jam 12 malam, lalu kita keliling lagi, keliling kota, ada yang keliling desa, ada yang keliling kampung, pulang jam 1, jam 2, lalu ngantuk. Berapa ribu orang, berapa juta orang yang pada awal tahun baru tidak melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Nauzubillah min dzalik. Awal tahun baru diawali dengan perbuatan maksiat. Berapa banyak muda-mudi kita yang minum minuman keras dan perbuatan dosa lainnya. Dan itu harus kita tafakuri bersama, hadirin rahimakumullah. Adakah manfaat serta keberkahan dari perayaan malam tahun baru? Mari kita bermuhasabah, mari kita beristiqomah, mari kita saling menasihati antara umat, antara saudara-saudara kita, antara seluruh kaum muslimin sekalian. Mari kita bersama-sama bermuhasabah, bertaubat, dan menambah produktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله آمين يا الله ربنا يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتاح يا عليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.